Persamaan kuadrat. Suatu persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0. Di sini kita lihat a adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Jadi, suatu persamaan kuadrat itu mempunyai beberapa kemungkinan nilai x. Bisa jadi x1 dan x2 nilainya berbeda, atau bisa juga x1 dengan x2 nilainya sama. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, kita perhatikan nilai, yang pertama kita perhatikan itu adalah c dan b-nya. Jadi, dari suatu persamaan kuadrat, C ini merupakan hasil kali dari faktor-faktornya. Kemudian B adalah jumlah dari faktor-faktornya. Nah, kemudian untuk menentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat, salah satu caranya itu dengan metode pemfaktoran. Jadi, kalau misalnya nih ya, tadi kita punya persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tadi c adalah hasil kali dari faktor-faktornya, kemudian b adalah jumlah. Nah, jadi untuk mempermudah kita langsung ke contoh aja ya. Kita lihat contoh yang pertama. Misalnya kita punya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah c. Di sini c-nya adalah 4. C-nya adalah 4 ya. Jadi pertama kita cari faktor dari 4. Faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Berarti di sini kan ada dua kemungkinan pasangan. Pasangannya bisa mungkin 1 dengan 4 atau bisa 2 dengan 2 kali 2 ya. Nah, setelah kita tentukan faktornya, sekarang kita lihat nilai B-nya. Di sini nilai B adalah 3. Nah, jadi dari dua pasangan tadi, mana yang mungkin menghasilkan 3? Apakah 1 dengan 4 atau 2 dengan 2? Tadi B itu kan jumlah ya. Kalau jumlah berarti ini ditambah atau dikurang gitu, nanti sesuai dengan tandanya aja. Nah, mana dari pasangan ini, mana yang mungkin menghasilkan 3? Yang mungkin menghasilkan 3 adalah 1 dengan 4. 1 dengan 4 kan ya? 1 dengan 4. Nah, berarti kita lihat. Di sini kita buat X. Tadi yang memungkinkan adalah 1 dengan 4. Terus sekarang kita perhatikan tandanya. Untuk C-nya ini bernilai negatif ya, min 4. Kalau C itu kan tadi hasil kali, kalau hasil kalinya di sini negatif, berarti kemungkinannya adalah di sini plus kali min atau min kali plus. Nah, kemungkinannya adalah plus kali min. Terus, untuk menentukan mana yang plus mana yang min, kita lihat B-nya. Di sini ternyata nilai B-nya itu negatif. Nah, kalau B-nya negatif, berarti yang lebih besar ini bernilai negatif. Di sini min 4, di sini plus 1. Nah, sekarang
Coba kita cek, benar nggak? X kuadrat min 4x plus x min 3x, benar ya? Kemudian 1 dikali min 4 min 4. Oke, berarti sudah benar. Maka nilai x-nya itu kita tentukan x plus 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1. Kemudian untuk yang ini x min 4 sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan 4. Nah, berarti faktor-faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 4. Kemudian kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, misalnya di sini kita punya persamaan kuadrat x kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan 0. Nah, seperti yang langkah tadi, kita perhatikan nilai C-nya. C-nya di sini adalah 12. Berarti kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kita ketahui kalau faktor dari suatu bilangan itu pasti berpasang-pasangan. Nah, di sini pasangannya siapa aja? Ada, kita lihat tuh 3 dengan 4. Kemudian ada 2 dengan 6. Dan yang satu lagi 1 dengan 12. Nah, setelah kita tentukan pasangannya, kita lihat nilai B. B di sini nilainya 8. Nah, B itu kan tadi jumlah ya. Berarti kita lihat sekarang dari pasangan-pasangan ini mana yang mungkin kalau dijumlahkan menghasilkan 8. Kalau dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan 8. Apakah 3 dengan 4, 2 dengan 6, atau 1 dengan 12? Nah, ternyata yang mungkin adalah 2 dan 6 ya. Nah, 2 dengan 6. Kan 2 ditambah 6, 8. Berarti kita ambil yang 2 dengan 6. Maka faktornya jadi kita buat di sini x sama dengan 0. 2 dengan 6. Nah, kemudian kita perhatikan tanda dari C. C-nya tadi 12. Nah, di sini C-nya bernilai positif. Kalau positif berarti dia punya dua kemungkinan ya. Bisa plus plus, plus kali plus kan plus ya, atau min min, karena min min juga menghasilkan positif, min kali min. Nah, berarti kalau ada dua kemungkinan, sekarang kita lihat B-nya. Ternyata nilai B-nya positif. B itu tadi jumlah. Kalau dijumlahkan hasilnya positif, berarti yang mungkin adalah plus plus. Maka di sini tandanya plus plus. Nah, baru kita cek x kuadrat 6x 2x 6 plus 2 8, benar ya. Kemudian 2 dikali 6 12. Oke, berarti ini sudah tepat ya. Maka nilainya jadi
X plus 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan min 2. Kemudian X yang satu lagi, jadi X plus 6 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan min 6. Berarti himpunan penyelesaian atau nilai X dari persamaan X kuadrat plus 8X plus 12 adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 6. Selanjutnya kita akan menentukan faktor-faktor dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang lain. Jadi, langkah-langkahnya pertama, kita akan mengubah persamaan kuadrat tadi, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini kita akan ubah menjadi ax kuadrat plus bx plus qx plus c sama dengan 0. Berarti di sini ada P ditambah Q itu sama dengan B. Kemudian langkah yang berikutnya kita buat skema. Skemanya tadi kita punya P, kemudian Q yang jika dijumlahkan P ditambah Q ini akan sama dengan B. Kemudian P dikali Q itu akan sama dengan A kali C. Oke, kita langsung ke contoh aja biar lebih mudah. Misalnya, tentukan penyelesaian dari 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan 3, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 8. Kemudian kita buat skemanya. Jadi di sini ada untuk P dan Q yang jika dijumlahkan ini sama dengan B. B-nya tadi adalah min 2. Kemudian jika dikalikan itu sama dengan A kali C. A-nya 3, C-nya min 8. Sama dengan min 24. Nah, jadi kita cari untuk menentukan PQ-nya selanjutnya kita lihat A kali C itu sama dengan min 24. Berarti kita cari faktor dari 24. Faktor dari 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya. Kemudian pasangan-pasangannya 4 dengan 6, 3 dengan 8, 2 dengan 12, dan 1 dengan 24. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dari pasangan-pasangan ini, mana yang mungkin menghasilkan min 2? Menghasilkan artinya jumlahnya ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Kalau 3 dengan 8, 3 tambah 8, 11. 3 kurang 8, min 5. Nggak mungkin menghasilkan 2 ya.
Nah, kalau 4 dengan 6, 4 tambah 6, 10, 4 kurang 6, min 2. Nah, berarti kita ambil yang 4 dan 6. Berarti jadi 4 dan min 6. Nah, maka persamaan kita tadi 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Ini berubah jadi 3x kuadrat min 6x plus 4x min 8 sama dengan 0. Nah, ini tadi min 6 plus 4 min 2x ya. Kemudian kita kelompokkan ini 3x kuadrat min 6x dan 4x min 8. Dengan menggunakan sifat distributif, maka kita peroleh, ini kan ada 3x kuadrat min 6x, kita keluarkan 3x-nya. 3x, kemudian di sini x min 2, ditambah, ini kita keluarkan 4 ya. 4 kali x min 2 sama dengan 0. Di sini ada, ini kan x min 2, ini juga x min 2. Kita gunakan sifat distributif lagi, berarti kita keluarkan x min 2-nya, x min 2 kali 3x plus 4 sama dengan 0. Maka nilai x-nya yang pertama adalah x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Kemudian 3x plus 4 sama dengan 0. 3x sama dengan min 4. Maka nilai x sama dengan min 4/3. Berarti kita peroleh tadi nilai x yang pertama, x1 sama dengan 2 atau x sama dengan min 4/3.